Swastiastu, tabe salamat, lingkungan natai, salam sujud, karena melimpang. Perkenalkan, nama saya Multi Sanggita dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 1 kelas A dengan NIM 2300017 Fakultas Dharma Acarya. Pengertian panaturan. Kata panaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu dari urat kata naturan, artinya menuturkan, mensilsilahkan suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian kata naturan mendapatkan awalan pa sehingga menjadi penaturan yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan, mensilsilahkan keadaan atau kejadian di masa lampau agar menjadi pedoman bagi umat manusia di muka bumi. Bahasa panaturan. Kalau kita perhatikan dari perkembangan dan peradaban suku Dayak, di mana pada zaman Sangiang, yaitu zaman yang menunjukkan tentang nenek moyang atau dalam bahasa Dayak disebut dengan Tatuyang, yang ditandai dengan corak perkembangan bahasa menjadi bahasa Sangiang, bahwa para wahyu diturunkan oleh Ranyi Natala Langit yang melalui para basir pisor pada zaman Sangiang, sehingga kitab suci penaturan disusun menggunakan bahasa Sangiang. Penerima ajaran panaturan. Penerima ajaran panaturan yang bersumber dari Maha Pencipta Ranyi Natala Langit melalui Bawi Ayah kepada manusia keturunan Raja Bunu, Pantai Danum Kalunen atau di dunia. Wahyu yang diturunkan yaitu pada saat pelaksanaan tiwah Suntu Raja Tantulan Bulau di Lewu Bukit Bulau Kegantung Gandang, Kereng Rabia Nuyang Apalangka Langit, yang selanjutnya diajarkan kembali oleh Bawi Ayah kepada manusia di dunia, yang diturunkan dengan Palangka Bulau, turun di Bukit Tantan sama Tuan dan menyusuri Sungai Kahaen sehingga tiba di sebuah kampung Lewu Tuntung Jungkin. Dari sinilah awal wahyu Ranyi Natala Langit turun ke dunia untuk keharingan di dunia. Wahyu Ranyi Natala Langit inilah kemudian diturunkan kepada Basir Telun atau Pahantaren Pisur sebagai pedoman. Selanjutnya pada akhir tahun 1977 tersusunlah kitab suci penaturan dalam bentuk buku yang diperoleh dari para basir, yakni 1. Basir Upu Pahantaren Nau Timbang, 2. Basir Upu Pahantaren Isai Nau, 3. Basir Upu Pahantaren Rangka Aku, 4. Basir Upu Pahantaren Hujan Dijunas, 5. Basir Upu Pahantaren Dijunas, 6. Basir Upu Pahantaren Tian Agama, 7. Basir Upu Itar Ilas, 8. Basir Upu Dejantan Timbang, 9. Basir Upu Gaman Bapak Tinai, 10. Basir Upu Dewel Lekjun, 11. Basir Upu 5. Penyebaran kitab suci penaturan. Ajaran dalam kitab suci penaturan sudah ada semenjak kehidupan ada. Proses penyebaran ajaran kitab suci penaturan berlangsung secara turun-temurun dari mulut ke mulut atau melewati tradisi oral atau lisan kepada masyarakat menurut agama Hindu keharingan, dan ada juga melewati tradisi tulis sehingga bisa dibaca oleh para penganut. Sejarah penyusunan kitab suci penaturan. Sejarah penyusunan kitab suci penaturan melalui proses yang sangat panjang serta merupakan suatu perjuangan tokoh-tokoh keharingan yang diawali dengan rapat damai tumang Anoy, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh muda keharingan Dayak Indonesia SKDI yang dibentuk pada tanggal 20 Juli 1950 dalam hal memperjuangkan privasi Kalimantan Tengah, dan melalui SKDI inilah pertama kali menyatakan keharingan sebagai agama. Sebagai upaya yang dilakukan oleh para tokoh keharingan untuk menyusun sebuah kitab suci dalam bentuk buku pada saat itu dengan menghimpun data, dokumen, dan tulisan wahyu yang bersumber dari Maha Pencipta Ranyi Natala Langit yang diturunkan melalui Bawi Ayah kepada manusia, dan kitab suci penaturan ini berhasil disusun dan diterbitkan pada tahun 1992 sebagai cetakan pertama yang memuat 56 pasal 26 halaman yang dikeluarkan oleh Majelis Besar. Alim Ulama Keharingan Indonesia AMAUKI untuk
1972. Setelah itu terbitlah cetakan kedua pada tahun 1975. Selanjutnya pada tahun 1979 tentang pembentukan tim penyusun kembali isi Kitab Suci Penaturan. Kedudukan Penaturan sebagai kitab suci kepercayaan suku Dayak, yaitu agama Hindu Kaharingan. Tujuan pembelajaran Penaturan sebagai pedoman hidup menjadi sumber ajaran ketuhanan sebagai bimbingan dan tauladan dan memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang suci tidak tercela. Garis besar isi Penaturan. Di dalam kitab suci Penaturan terdapat 63 pasal yang memiliki garis besar dalam masing-masing pasal. Salah satunya saya ambil pada pasal 28 yang berbunyi, Raja Bunu ditemui oleh Anggi Mungai memalengi tinggi. Ayat 7, jangan sesekali engkau berhenti di tengah jalan, walaupun ada orang yang ingin berbicara dengan engkau, jangan engkau berbicara kepadanya, apalagi kalau ia menyebutkan dirinya Raja Matahari. Janganlah engkau mendengarkan dia, karena hanya aku Raja Matala yang menolongmu dan menyayangimu. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Penaturan. Secara etimologi, keimanan adalah kepercayaan dengan penuh keyakinan serta memberi pengaruh baik kepada pandangan hidup. Ketakwaan yaitu sebuah sikap atau perilaku sehingga senantiasa menjalankan perintah dan menjauhkan segala larangan Tuhan. Kitab suci umat Hindu Kaharingan dikenal dengan Penaturan. Penaturan adalah pedoman yang menjadi dasar keimanan dan ketakwaan untuk menjalankan kehidupan di dunia. Menurut Penaturan, keimanan atau ketakwaan tertuang di pasal 1 ayat 3, aku tuh Raja Ngatala, ije paling kuasa, tamparan taluhan diai, tentang kabus tuntang kalawan, jetu iete kalawa pambelum, ije inang gareku, gangguran, are, barage hintan kaharingan, yang artinya, aku inilah Raja Ngatala Maha Kuasa, awalan dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaan yang terangnya dan bersih suci adalah cahaya kehidupan, aku sebut dia Hintan Kaharingan. Ketakwaan berarti menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah di sini dimaksud agar kita dapat menjalani ajaran kebenaran seperti yang sudah diajarkan Raja Ngatala. Terdapat salah satu pasal yang berhubungan dengan itu, yaitu pasal 41 yang berbunyi tentang Bawi Ayah hadir di Lewu Telu menuju pantai Danau Karunen. Dalam pasal ini menjelaskan tentang firman Raja Ngatala Langit memerintah Raja Uju akan Buang hanya bersekati agar segera turun ke Lewu Telu, Kalabuan, Tingang, Rundu Epat, Kaliun, Kalawang. Raja Uju akan Buang memberi tahu firman Raja Ngatala Langit agar turun ke Lewu Telu, Kalambu, Tingang, Rundung Epat, Kaliun, Kalawang. Raja Uju akan Buang memberi tahu firman dari Raja Ngatala Langit agar mereka di Lewu Telu turun menuju pantai Danau Karunen untuk mengajarkan anak cucu Raja Bunu tentang pelaksanaan upacara tiwa suntu di Lewu Bukit Batu Lindan Tarum. Filsafat ketuhanan dalam Penaturan. Agama Hindu Kaharingan sejak dahulu percaya dengan adanya Tuhan yang tunggal disebut dengan Raja Ngatala. Pemahaman umat Hindu terhadap keberadaan Tuhan dan kitab suci Penaturan sebagai pedoman dan penuntun hidup bagi mereka. Ajaran Kaharingan yang termuat dalam Penaturan dijadikan barometer atau pedoman dalam menata kehidupan sehari-hari. Ajaran dalam agama Hindu Kaharingan meyakini Raja Ngatala adalah salah ia yang menciptakan dunia dengan segenap isinya. Raja Ngatala Langit merupakan awal dan akhir dari segala yang ada di dunia. Raja, Dewa, dan Kameluh Dewi dalam Penaturan. 1. Janjulung Taturibut bertugas mengendalikan semua arah mata angin yang akan digunakan oleh manusia. Janjulung Taturibut berkedudukan di Barang Danung Mendeng Mahendang Langit Guhung Tenjeng Malang Liu pada Tasik Gandang Ngarambang Nyahu Lawut Tugung Hambalat
tasik gandang, ngarambang nyahu, tuhung hambalat kilat. 3. Sangkuriang nyahu menteng, bertugas mengendalikan petir dan guntur. Sangkariang nyahu menteng, berkedudukan di barang danung mendeng maenggang langit. Kuhung tenjek menganiu pada tasik gandang, ngarambang nyahu laut, tutuhung hambalat kilat. 4. Raja Tuntung Tahaseng, bertugas melihat dan memelihara serta mengendalikan nafas kehidupan bagi manusia nantinya. Raja Tuntung Tahaseng berkedudukan di batang danung Bahayu, pulau di dekat Bukit Tunjung Marakunjung Aseng Panjang. 5. Tamanang Tarebulau, bertugas menyimpan dan memelihara semua harta pendapat yang didapatkan oleh manusia. Dalam hidupnya, Tamanang Tarebulau berkedudukan di batang danung Baputi, Nanjuleng Tepung, Teguhung Bajaleang Nagitan Lunung. 6. Raja Sapanipas, bertugas memperhatikan dan memelihara kehidupan manusia nantinya bagi yang berakhir atau kurang baik, disitulah dia memperbaiki. Raja Senipas berkedudukan di Bukit Batipas, Baraputri, Lumpung Matan Andau. 7. Raja Misen Andau, bertugas memperhatikan dan menghitung jumlah waktu atau siang dan malam bagi kehidupan setiap manusia. Raja Misen Andau berkedudukan di Bukit Pulau Kegadung Gandang, Kereng Rabia, Nuyang Hapalangka Langit. Adapun Kamelu-Kamelu Dewi dalam panaturan disebut dengan bawin, Kamelu Sintung Uju, yaitu 1. Kamelu Serun Untung, 2. Kamelu Serun Bubung, 3. Kamelu Serun Bulau, 4. Kamelu Serun Bintang, 5. Kamelu Serun Darah, 6. Kamelu Timbang, Timbalan Darah, 7. Kamelu Timbang, Timbang Nyahu. Pengertian lime sarahan. Kata lime sarahan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu lime berarti 5, sedangkan sarahan berarti penyerahan, pengakuan, kepercayaan atau keyakinan. Jadi lime sarahan berarti 5 macam keyakinan dasar umat Hindu Karingan. Bagian dan makna lime sarahan. Adapun bagian dari lime sarahan yaitu 1. Ranying Hatala Langit Ketamparan. Kata ketamparan berasal dari tamparan yang berarti awal atau asal, sehingga kata Ranying Hatala Ketamparan memiliki pengertian bahwa Ranying Hatala sebagai awal atau asal semula segala sesuatu. 2. Langit Ketambuan. Langit Ketambuan terdiri dari 2 kata, yaitu langit berarti sebagai benda angkasa, sedangkan kata ketambuan berasal dari kata ngambu yang berarti atas. Kata langit ketambuan yaitu langit atas. 3. Petak Tepajakan berasal dari bahasa Sangiang dan terdiri dari 2 kata, yakni petak yang artinya tanah dan tepajakan berarti berpijak, artinya adalah tanah tempat berpijak. 4. Nyalung Kepanduyan. Nyalung Kepanduyan terdiri dari 2 kata, yakni nyalung berarti air, sedangkan kepanduyan dapat diartikan sebagai air pemandian yang dapat membersihkan dosa. Yang terakhir yaitu Kalata Padudukan. Kalata Padudukan terdiri dari 2 kata, yaitu kalata berarti kunci dan padudukan memiliki pengertian tempat duduk. Sekian video pembelajaran dari saya.